Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianto Elo dalam video pembelajaran mata kuliah elektronika digital program studi teknik listrik jurusan teknik listrik Politeknik Negeri Fak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Sebelum kita membahas tentang gerbang logika, sebelumnya kita terlebih dahulu mengenal tentang tabel kebenaran. Pada gerbang logika, untuk mengetahui logika keluaran dari logika masukan, kita menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menggambarkan hubungan antara input dan output dari sebuah rangkaian logika. Jadi, jumlah dari masukan itu berkoresponden terhadap jumlah dari input. Kemudian untuk contohnya, ketika kita memiliki dua input, tabel kebenaran itu harus memiliki 2/2 dari masukan. Dia ada 4 masukan, kemudian seterusnya, jika kita punya 3 input, tabel kebenaran itu harus memiliki paling tidak 2/3 dari masukan. Seperti itu. Contohnya, kita punya tabel kebenaran untuk 2 masukan, 3 masukan, dan 4 masukan. Jadi, untuk 2 masukan sendiri, pertama, untuk tabel kebenaran 2 masukan, A dan B, dia minimal punya input 2/2. Jadi, paling sedikit kondisi yang memungkinkan untuk keluaran ada 4 kondisi. Kemudian untuk 3 masukan itu kondisi paling sedikit ada 8 kondisi. Jadi kemudian ketika ada 4 masukan, berarti kondisi untuk menghasilkan keluaran itu paling sedikit ada 16. Seperti itu ya, jadi dipangkatkan 2. Jadi 2/2, 2/3, 2/4. Pertama, gerbang logika dasar. Dalam ilmu elektronika digital, gerbang logika dasar itu adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih dari terminal input. Jadi gerbang logika sendiri, terminal outputnya hanya satu, kemudian terminal inputnya itu satu atau bisa lebih dari satu. Kemudian outputnya itu bisa bernilai tinggi, high, atau low. Atau high itu bisa direpresentasikan dengan logika 1, low itu direpresentasikan dengan logika 0. Tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Jadi secara umum ada 7 gerbang logika dasar. Jadi ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOT. Yang pada dasarnya dibangun oleh 3 buah gerbang dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi gambaran untuk gerbang logika bisa dilihat seperti pada gambar. Jadi ada gerbang logika memiliki input 1 atau lebih dari 1, bisa berapa saja, tapi outputnya hanya 1. Gerbang pertama yang akan kita pelajari adalah gerbang AND. Gerbang AND di sini kita asumsikan punya 2 masukan A dan masukan B, outputnya 1. Jadi gerbang AND sendiri dia memiliki masukan 2 atau lebih. Jadi simbolnya seperti ini gambarnya. Terus operasinya jika input A dan input B keduanya high, maka outputnya akan high. Jadi jika inputnya A dan B itu salah satunya atau keduanya low, maka outputnya akan low. Jadi tabel kebenaran untuk gerbang AND sendiri dinotasikan dengan dot ya atau titik. Jadi untuk menghasilkan keluaran X itu didapat dari A titik B. Atau dalam notasi matematika dia adalah perkalian. Tabel kebenaran untuk gerbang AND dengan 2 input, kita lihat dimasukkan untuk A dan B ada 4 kombinasi 00, 01, 10, dan 11. Keluaran untuk gerbang logika AND itu akan berlogika 1 hanya jika masukan A dan B itu 1. Selain kondisi tersebut, keluarannya akan berlogika 0. Berikut adalah cara kerjanya ketika kita
jadikan analogi pada gerbang elektrikal, jadi elektrikalnya ya. Jadi elektrikal, jadi kita punya dua saklar untuk menghidupkan satu lampu. Jadi lampunya akan menyala X-nya ketika A dan B itu terhubung, seperti itu. Ini gerbang N dengan banyak input ya. Jadi sama, jadi berapa banyak input, dia akan berlogika 1 ketika semua masukan bernilai 1. Gerbang kedua adalah gerbang OR ya. Ini gerbang OR, mohon maaf. Ada salah pengetikan, jadi ada gerbang OR. Gerbang OR dinotasikan atau simbol gerbang OR seperti gambar. Operasi gerbang OR itu akan bernilai keluaran 1 oleh sebab masukannya kedua high ya, atau salah satunya high. Ya. Jika input dan A dan B keduanya low, maka outputnya akan low. Jadi notasinya itu untuk gerbang OR adalah penjumlahan. Jadi X itu adalah hasil penjumlahan dari A dan B. Atau ketika kita masukkan ke tabel kebenaran, output gerbang OR itu akan berlogika 1 ketika salah satu masukannya berlogika 1 atau keduanya berlogika salah satu atau keduanya berlogika 1. Selain itu kondisinya akan 0. Kondisi outputnya akan 0. Jadi kalau kita asumsikan ke analogi dari rangkaian listrik, dia adalah rangkaian paralel, jadi paralel ya. Jadi salah satu saja yang terhubung atau keduanya terhubung akan mengakibatkan lampu pada X nyala. Ini gerbang OR dengan banyak input, kondisinya pada tabel kebenaran akan sama, maka salah satu saja yang ada masukan bernilai 1 atau semuanya bernilai 1, itu akan mengakibatkan logika keluaran bernilai 1. Dia akan bernilai 0 pada keluaran hanya jika semua masukan bernilai 0. Kemudian ada gerbang NOT atau juga kita sebut dengan gerbang inverter. Gerbang NOT itu mengakibatkan kebalikan. Jadi kebalikan ya. Jadi jika input high maka outputnya akan low, jika input low outputnya akan high. Jadi ini NOT ya. Jadi A yang digaris, jadi kebalikan ya. Tabel kebenarannya input, jadi tabel kebenaran untuk gerbang NOT sendiri hanya memiliki satu input dan satu output ya. Maka input ketika input 0, outputnya 1, jika inputnya 1, outputnya 0. Kemudian gerbang N. Gerbang N adalah gerbang yang dibuat dari dasar gerbang N. Gerbang N. Atau kita bisa sebut dengan NOT N. Jadi dia adalah kebalikan dari gerbang N. Jadi inverse dari gerbang N. Yang artinya keluarannya akan dinotkan. Ya. Keluaran dari gerbang N yang dinotkan. Artinya keluaran gerbang NAND akan berlogika 1 ya. Akan berlogika 1 jika input A dan B keduanya low atau jadi input keduanya low atau salah satunya low. Input A atau B atau keduanya low. Jadi inputnya akan berlogika 0 ketika keduanya high. Seperti itu. Karena dia adalah gerbang N yang dinotkan. Ini ketika gerbang N dengan banyak input, jadi sama. Jadi ketika semuanya bernilai 1, dia malah keluarannya akan 0. Jadi ya. Kemudian ada gerbang NOR. Gerbang NOR sama seperti gerbang NAND, ya, itu adalah gerbang OR yang dinotkan. Artinya inputnya itu akan berlogika 1 ketika input A dan B atau kedua input berlogika low atau berlogika 0. Ya. Jadi hanya pada saat ketika kedua input berlogika low. Jadi jika input A atau B atau salah satu dari keduanya itu berlogika 1, maka outputnya akan low. Jadi notasinya
adalah notasi untuk nilai OR yang dinotkan. Ini tabel kebenarannya, kebalikan dari tabel kebenaran untuk logika OR. Nah, kemudian ada gerbang XOR atau exclusive OR. Simbolnya seperti ini. Gerbang XOR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, atau bukan kedua-duanya ya, jadi salah satunya saja, maka outputnya akan high. Jika inputnya keduanya bernilai low, maka low atau high semua, maka outputnya akan bernilai low. Jadi secara umum kita bisa melihat bahwa gerbang XOR ini akan berlogika satu hanya ketika masukannya berlainan. Jadi 0 dan 1 atau 1 dan 0. Seperti itu ya. Jadi persamaan logika XOR itu, jadi X sama dengan A, jadi OR yang dilingkari ya. Jadi berdasarkan tabel kebenaran di atas, yang outputnya bernilai 1, XOR itu dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Ini ya, AND, OR, dan NOT. Seperti itu. Nah, kemudian ada XNOT atau exclusive NOT. Ini ya, gerbang exclusive NOT. Ini ya, exclusive NOT. Jadi gerbang exclusive NOT itu dia adalah kebalikan dari gerbang XOR. Ya. Jadi kebalikan dari XOR. Jadi jika salah satu dari keduanya inputnya high atau bukan kedua-duanya, dia akan mengakibatkan logika low. Dan tapi kebalikannya, kalau inputnya bernilai low atau high semuanya, maka outputnya akan high. Seperti ini ya. Jadi ya jadi secara umum kita bisa melihat bahwa gerbang XNOR ini dia akan menghasilkan logika 1 jika masukannya sama, jadi 00 atau 11. Ya. Kemudian kalau masukannya berbeda pada A dan B, dia akan menghasilkan logika 0. Atau kalau digambarkan dalam persamaan logika, dia adalah persamaan untuk XOR yang dinotkan. Seperti itu. Nah, ini kita adalah ringkasan dari gerbang logika, mulai dari gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, ini bagaimana kita menganalisis pewaktuan daripada gerbang logika. Jadi ada input, kita punya jadi input ya. Kalau ini adalah jadi ini diagram pewaktuannya. Jadi jika 1A jadi A itu 1, di 0, dia akan menghasilkan 0. Kemudian jika A 0, B1, dia akan jadi 1, seterusnya. Ini adalah analisis untuk diagram input dan output. Contohnya, buatlah timing diagram untuk mendapatkan output dari gerbang AND, gini ya. Jadi gerbang AND itu kan hanya akan menghasilkan logika 1 jika kedua masukan 1 ya. Maka ketika berbeda, dia akan selalu mendapatkan X sama dengan 0. Di sini X-nya akan 1 ketika A dan B pada 1 ya. Kemudian ada untuk XOR. XOR itu ya. XOR kan kalau berbeda ya. Kalau berbeda dia 1, 0, dan 0, 1 ya. 0, 1 itu 1. Ya. Kemudian kalau sama, dia akan 0. Ini sama ya. 0, 0, 1, 1. Dia akan berlogika 1 lagi ketika masukannya berbeda. Seperti itu. Mungkin pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Sebagai tugas di rumah ada soal latihan yang akan kalian kerjakan. Latihan akan saya masukkan juga pada deskripsi. Kemudian hasil dari pengerjaan tugas akan kalian upload pada link yang akan saya sertakan pada deskripsi. Demikian akhir dari pertemuan kita hari ini.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.